Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras shiyam syahrul qiyam wa syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat fatayat dimanapun berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur patut kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah di bulan suci Ramadan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya ibadah puasa yang kita laksanakan, ibadah-ibadah yang lainnya seperti halnya Qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Semoga ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini mendapatkan balasan dari Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Butiran rahmat takdim, sholawat ma'assalam tetap tercurahkan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang memberikan tauladan kepada kita semua. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya bersama-sama di bawah naungan bendera Rasulullah masuk ke surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan berasal dari kata Ramidah atau ar-ramad, yang berarti membakar, melebur. Di bulan suci Ramadan ini, semoga dosa-dosa kita akan dilebur dan dibakar oleh Allah, dihapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan, asalkan kita bisa bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sifat manusia tidak luput dari salah dan dosa. Sifat manusia itu juga memiliki, salah satunya adalah sifat berkeluh kesah. Ketika Allah memberikan takdir seperti ini, manusia berkeluh kesah. Kenapa ya takdirku seperti ini? Memang itu menjadikan sifat manusia, seperti halnya dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an. Sifat manusia itu yaitu berkeluh kesah. Apa yang ditakdirkan Allah menurut dia itu tidak baik, tapi menurut Allah itu adalah takdir yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, yang mana di bulan Ramadan ini ada 3 fase di 10 malam Ramadan. Fase yang pertama adalah awaluhu rahmah. Fase yang kedua adalah wa awsatuhul maghfirah, dan fase yang ketiga yaitu wa akhiruhu idkum minan nar. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, fase yang kedua adalah wa awsatuhul maghfirah, yaitu Allah memberikan maghfirahnya kepada manusia, karena manusia banyak penuh dengan kesalahan yang dilakukan, yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang dilakukan sehari-hari. Nah, momen yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pada dasarnya manusia penuh dosa, penuh salah, penuh dengan maksiat. Nah, di kesempatan di Ramadan ini Allah membuka selebar-lebarnya pintu pengampunan maghfirah yang diberikan oleh hamba-hambanya. Kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Ibu Siti Hawa tatkala turun ke bumi, beliau merasa salah atas dosa yang 1 kali dilakukan. Hanya melaksanakan 1 dosa, 1 kesalahan dengan memakan buah khuldi. Ketika Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Ibu Hawa turun ke dunia, beliau berdoa memohon ampunan kepada Allah dengan berdoa, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam merasa bersalah, merasa berdosa karena sudah memakan buah khuldi. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah berbuat zalim pada diri kami. Wa illam taghfir lana, ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, pastinya kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu Nabi Adam mohon ampunan karena melakukan 1 kesalahan, yaitu dengan memakan buah khuldi. Apalagi kita sebagai manusia yang banyak penuh dengan kemaksiatan, penuh dosa, penuh kesalahan. Sahabat-sahabat fatayat rahimakumullah, kita sudah sampai di 10
malam terakhir di bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan ibadah-ibadah di malam-malam Ramadan. Mari kita manfaatkan malam-malam Ramadan yang penuh dengan pahala. Manfaatnya di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan demi menambah pahala-pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan memanfaatkan yang lebih meyakinkan lagi, dengan banyakin istighfar, banyak beristighfar di malam-malam Ramadan. Apalagi kita sudah sampai pada 10 terakhir bulan Ramadan. Kita akui dosa-dosa yang telah kita perbuat di malam-malam Ramadan. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Kita sujud memohon ampunan kepada Allah karena Allah memberikan ampunan maghfirah di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini. Kita sujud kepada Allah, mohon ampunan. Insya Allah itu merupakan pengakuan dosa kita kepada Allah. Hanya Allah lah yang bisa memberikan pengampunan atas dosa-dosa maksiat yang telah kita lakukan. Insya Allah kalau kita mengakui dosa-dosa kita, Allah pasti memberikan maghfirahnya kepada kita. Pasti itu. Dan pasti kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dalam hadis tersebut diartikan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan memberikan pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Mari kita manfaatkan momen-momen yang sangat penting di bulan Ramadan ini untuk lebih taqarrub kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, mohon ampunan sehingga maghfirah Allah turun kepada kita. Dalam hadis lain juga disebutkan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama halnya tadi man qoma ramadhana. Tetapi yang hadis ini man qoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang bangun malam untuk melaksanakan ibadah sholat taraweh dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan pahala, dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, juga Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang kita perbuat pada yang lalu.
Sahabat-sahabat fatayat rahimakumullah, marilah di kesempatan yang sangat berarti ini kita lebih meningkatkan diri kita untuk lebih dekat kepada Allah, taqarrubu ilaina, lebih mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan Allah, sehingga maghfirah Allah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita manfaatkan momen bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini dengan meningkatkan keimanan kita, ibadah kita kepada Allah. Mari kita perbanyak tadarus Al-Quran. Jangan sampai sehari pun kita tidak membaca Al-Quran, karena Allah sekarang memberikan diskon pahala besar-besaran kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan pahala yang berlipat ganda. Lebih memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak bacaan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kita kelak di yaumil qiyamah. Dalam hadis disebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Selain itu juga, kita juga lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan itu lebih dahsyat daripada sedekah di bulan-bulan yang lainnya, karena Allah melipat gandakan pahala-pahala apa yang kita lakukan. Kita tingkatkan qiyamul lail kita, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat sunnah hajat, lebih menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim, yang artinya, bersegeralah menuju ampunan Allah dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, marilah kita bersegera memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa, kesalahan, maksiat yang telah kita lakukan 11 bulan yang lalu. Sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan adalah momen di mana kita lebih taqarrub kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, banyak memohon ampunan, karena di fase kedua tadi Allah memberikan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan Ramadan kita, puasa Ramadan di bulan suci kali ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa kesalahan anak-anak kita, dosa-dosa dan kesalahan keluarga kita semuanya mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di akhir Ramadan menuju kemenangan kita menjadi manusia yang membawa atau yang mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kultum yang berjudul dengan Ramadan, bulan ampunan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.